Tahukah Sobat L, salah satu program infrastruktur di zaman Presiden Joko Widodo adalah pembangunan bandara baru. Menjelang selesainya jabatan Presiden Joko Widodo di tahun 2024, direncanakan Presiden akan meresmikan 11 bandara baru dan 8 terminal bandara baru di berbagai daerah. Namun di sisi lain ada fenomena yang patut menjadi sorotan di proyek transportasi udara ini. Beberapa bandara yang telah diresmikan oleh Presiden malah mati suri dan tidak beroperasi sama sekali. Seperti Bandara JB Sudirman di Purbalingga yang diresmikan tahun 2021 lalu yang vakum selama setahun karena beberapa alasan. Bandara Ngeloram di Blora yang juga diresmikan tahun 2021. Bandara Wiria Niata Tasikmalaya yang diresmikan 2019 lalu. Serta yang paling banyak dapat sorotan Bandara Kertajati Majalengka yang diresmikan tahun 2018 lalu. Bandara-bandara tersebut menurut beberapa media sama sekali tidak memiliki jadwal penerbangan saat ini. Maskapai Wings Air yang awal Agustus tahun 2022 ini membuka penerbangan ke Bandara JB Sudirman dan Bandara Ngeloram pun hanya bertahan 2 minggu. Dan sekarang sudah menonaktifkan penerbangan kedua bandara tersebut karena mengalami kerugian akibat sepinya penumpang. Bandara Kertajati yang diharapkan mampu menampung 5,6 juta penumpang per tahun nyatanya malah tidak ada jadwal penerbangan saat ini. Semua jadwal penerbangan di Bandara Hussein Sastranegara Bandung yang sempat dipindahkan ke bandara ini sekarang telah dikembalikan lagi karena menurunnya jumlah penumpang saat pindah ke Kertajati. Damri gratis yang sempat dioperasikan untuk mendukung bandara ini pun juga dinonaktifkan karena sepinya penumpang. Namun Gubernur Ridwan Kamil yakin Bandara Kertajati akan segera ramai setelah tol Cisamdau selesai dan bisa digunakan. Rencana saat ini Bandara Kertajati akan digunakan untuk kegiatan umroh dan haji tahun 2023. Kertajati juga akan digunakan untuk kegiatan kargo dan logistik. Dalam pembangunan bandara yang jumlahnya amat banyak itu, kita perlu melihat urgensi kebutuhannya. Melihat apa yang terjadi pada bandara-bandara yang sepi penumpang di atas, rasanya secara urgensi masih belum mendesak. Pihak Kemenhub menyatakan pembangunan bandara baru dilakukan untuk 3 alasan, yaitu kepentingan pengamanan wilayah perbatasan, penanganan dampak bencana, dan membuka isolasi daerah tertinggal. Di sisi lain, pengamat penerbangan yang Elenio kutip dari Kumparan menilai pembangunan bandara baru ini tidak melalui kajian mendalam terkait aspek transportasi masyarakat setempat, pola perjalanan, kebutuhan hingga frekuensi perjalanan, sehingga banyak bandara yang sepi dan biaya operasionalnya menjadi beban negara. Ombudsman juga menilai banyak pembangunan bandara ini yang tidak efektif. Kita sebagai masyarakat tentu berharap setiap program pembangunan pemerintah tepat sasaran dan efektif untuk masyarakat. Apalagi akan ada pembangunan bandara baru lagi tahun depan.